Tapi jawaban Nabi nggak normal. Nggak normal. Jawaban Nabi aneh. Kebalikannya. Lah itu sahabat langsung girang semuanya. Lah iki sing tak anteni. Ini yang saya tunggu-tunggu. Sebab kalau urusan amal kita semua nggak beres. Sahabat merasa dirinya nggak beres. Nggak bisa masuk surga bareng Nabi. Kalau masuk surga kelasnya beda. Buat apa masuk surga kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW? Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Saya mau ngambil satu tema yang sebetulnya tema itu mau saya ceramahkan besok hari Jumat di Majelis Ar-Raudhah Solo. Dan tema ini juga semuanya. Cuman kok kelihatannya malam hari ini diceramahkan lebih bagus. Nanti besok apa? Wallahu a'lam. Ya. Masih ingat di zaman Nabi Muhammad SAW datang Badui di tengah-tengah ceramah? Ingat? Badui itu istilah untuk orang Arab yang tinggal di dusun. Tidak cocok kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia orang dusun, salah. Karena orang desa di Indonesia itu ahli agama. Pesantren itu mayoritas adanya di desa, bukan di kota. Kenapa? Tanah mahal di kota. Ya, yang punya pesantren di kota ya Amir Hamzah. Ya, tanah mahal di kota ini. Ini kalau minggir tanah semakin murah, betul kan ya? Makanya kebanyakan pesantren itu di pinggiran. Ya, di pinggiran. Biar apa? Satu, biar bangunannya luas, ya, dan masyarakat desa itu memang biasanya hidupnya sudah pas. Ke sawah, waktu banyak luang, ya, kemudian belajar di pesantren. Nikmat hidupnya orang desa itu. Makanya orang-orang pinter banyak di desa. Kalau di kota orang awam agama. Mungkin berdasi, tapi ngaji gak iso. Banyak enggak yang begitu? Mungkin berdasi, tapi ngaji gak bisa. Mungkin pakai sepatu mengkilat, tapi ditanya yang membatalkan wudhu apa, gak paham. Orang desa mungkin naik kebo, naiknya di atas gerbong. Tapi Masya Allah, dia paham cara nutup aurat dan dia paham cara pipis yang betul. Di kota, kelihatannya mobilnya bagus. Minggir di pinggir jalan, itu buang hajat kecilnya di tembok dan di pohon. Masya Allah. Habib kok tahu? Saya sopir, sering melihat di perjalanan. Ya tampak seperti itu. Orang desa paham, ke toilet. Minimal cari kali dan sembunyi. Paham aturan menutup aurat orang desa. Nah, Badui kalau zaman sekarang jangan diterjemahkan orang desa. Diterjemahkan orang yang kurang paham agama alias awam dalam ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ini orang awam. Nabi lagi ceramah, namanya juga orang awam, orangnya polos, teriak. Yang namanya orang Badui itu orang awam tadi banyak dimaafkan sama Nabi. Hukum-hukum tidak berlaku langsung, enggak. Kenapa? Belum paham. Jadi kalau kedatangan orang Badui, sahabat senang. Kenapa senang? Karena biasanya tingkahnya aneh-aneh, Nabi senang, terus muncul jawaban Nabi yang di luar dugaan. Termasuk ini. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi lagi ceramah diteriakin, Pak. Misalnya Kiai Amir lagi ceramah, ada yang teriak, ya Amir, kapan kiamat? Pengajian bubar itu. Satu ini bisa merusak majelis. Kapan kiamat? Nabi nggak jawab, tetap ceramah. Dan di situ hebat, sahabat nggak ada yang noleh. Ka'anna ala rusuhim toir, seakan-akan di atas kepala sahabat ada burung. Lihat Rasulullah nggak noleh, walaupun ada yang teriak. Kita baru ada tamu yang datang, satu majelis noleh semua. Ustadznya ditinggalkan, pandangannya bergeser kepada yang lain. Beda adab kita dengan para sahabat. Luar biasa para sahabat. Selesai Nabi ceramah, Rasul nanya, Manisail, siapa yang nanya kiamat tadi? Cek hadisnya. Itu Badui orang awam tadi nanya, kapan kiamat? Pertanyaannya jelas, kapan kiamat? Sahabat dengar, kapan kiamat? Rasul dengar, kapan kiamat? Sampai hari ini, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjawab kepada Badui itu, kapan kiamat? Pertanyaannya nggak pernah dijawab. Di sini pelajaran. Kalau yang nanya itu orang awam, jangan semua pertanyaannya kamu jawab. Tidak menjawab itu bagian daripada sebuah jawaban. Makanya kalau kamu awam datang tempatnya kiai, pertanyaanmu gaya-gaya, yai, kira-kira malaikat di langit pertama jumlahnya berapa? Ini kalau kiainya jawab, Habibnya jawab, sama-sama stres. Orang awam nggak tahu apa-apa nanya malaikat, nanya jin. Ini jin yang ada di hidung namanya siapa? Jin yang ada di telinga apa? Malaikat yang di telinga namanya siapa? Setan yang ada di perut namanya siapa gitu ya. Ini orang awam lain kalau yang nanya itu santri, pantes.
yang mengejutkan Nabi nanyanya gak nyambung. Ditanya kapan kiamat, Nabi nanyanya apa? Jawabannya, pertanyaan juga. Lah kamu udah siapin apa? Jadi pertanyaannya diabaikan. Diarahkan kepada hal yang lebih penting daripada nanya waktu kiamat. Paham? Diarahkan kepada hal yang lebih penting daripada kamu bertanya kapan waktunya kiamat. Ma'adat dalaha. Apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Kalau orang yang gak paham dipikir Nabi kok gak nyambung ya. Ditanya tentang kiamat gak jawab. Tambah nanya yang arahnya beda dengan pertanyaannya. Pertanyaannya tentang waktu. Kok Nabi jawabnya tentang persiapan? Ini kan bab waktu. Kenapa gak dijawab? Ma'adat dalaha. Apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Lah yang mengejutkan. Sahabat saja mau ngadepi kiamat keder loh. Sahabat mau ngadepi kiamat takut. Sahabat mau ngadepi kiamat itu ibadahnya luar biasa. Lah Badui ini dengan lantang, ya Rasulullah, kalau sholat saya nggak punya banyak, kalau puasa saya nggak punya banyak, tapi kalau hati saya cinta Allah dan Rasulnya. Coba kalau kamu jadi kiai, ada orang nanya, kamu jadi habib, jadi ustadz, ada orang nanya, saya mati kapan? Kita jawab, persiapanmu apa? Wah, saya sholat ya belum beres Habib, ya ustadz. Puasa saya ya belum benar Habib, ya ustadz. Zikir saya nggak pernah. Saya sholat puasa yang wajib-wajib, itu pun belum khusyuk, belum beres. Kita akan jawab apa? Ya udah, siap-siap siksa kubur mas. Siap-siap mampus kamu dikubur kalau nggak segera tobat. Kamu harus perbaiki sholatmu, perbaiki puasamu, perbanyak zikirmu. Sholat sunnah, puasa sunnah, diperbanyak biar selamat sampai di kuburan. Jawaban Kiai Habib Ustadz kurang lebih begitu. Betul, betul. Tapi aneh. Nabi Muhammad SAW datang orang yang terang-terangan ngaku, aku tidak punya sholat banyak, puasa banyak. Ini tidak punya sholat banyak dan tidak punya puasa banyak. Sama pengakuan berikutnya bertentangan tidak. Tapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Mengakunya cinta. Gini loh, ini kalau babnya pakai bab cewek langsung paham semua. Kamu datang melamar anaknya Pak Lurah. Atau melamar anaknya Pak Kapolsek. Cantik anaknya Pak Kapolsek. Kemudian Pak Kapolsek atau Pak Lurah dan Bu Kapolsek dan Bu Lurah nanya sama kamu, Dek, kamu punya apa melamar anak satu-satunya kesayangan saya ini? Kamu punya apa? Anda menjawab, maaf Bapak Ibu, jujur saya rumah numpang orang tua saya dan orang tua saya ngontrak. Orang tua saya ngontrak. Motor itu saya pinjem kakak saya kredit belum selesai. Sekolah saya juga belum selesai, nggak lulus nih. Sekolah nggak lulus. Duit kalau nggak dikasih kakak saya nggak megang duit. Tapi kalau bab cinta, demi Allah saya cinta sama anak bapak dan ibu. Kira-kira jawabannya apa? Mulia. Go home, back home, pulang. Udah, jangan datang ke sini sebelum kamu berubah. Kalau cuma bawa cinta, nggak usah ngelamar anak saya. Ini jawaban normal loh. Betul kan ya? Normal. Tapi jawaban Nabi nggak normal. Kan normal. Jawaban Nabi aneh. Kebalikannya. Anta ma'a man ahbabta. Come here, anakku. Kamu sudah mencintai anakku, silakan nikahin anakku. Modal cinta cukup. Masya Allah. Modal cinta cukup. Ini umatnya datang mengaku gak punya amal, tapi punya cinta, ngaku punya cinta. Nabi tidak mengatakan, kalau kamu cinta harusnya sholatnya banyak, kalau kamu cinta harusnya puasanya sunnah banyak, kalau kamu cinta harusnya zikirnya banyak, kalau kamu cinta harusnya amalnya banyak. Rasul gak berkata begitu, justru Rasul bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Ajib atau gak ajib ini? Jawaban Nabi ini biasa atau luar biasa? Lah itu sahabat langsung girang semuanya. Lah iki sing tak anteni. Ini yang saya tunggu-tunggu. Sebab kalau urusan amal kita semua gak beres. Sahabat merasa dirinya gak beres. Gak bisa masuk surga bareng Nabi. Kalau masuk surga kelasnya beda. Buat apa masuk surga kalau gak ada Nabi Muhammad SAW? Tapi begitu dengar anta ma'aman ahbabta, Sayyiduna Anas bin Malik, pembantu Nabi 10 tahun. Pembantu Nabi 10 tahun. Itu mengatakan, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, dan dengan cinta kepada mereka semua, aku berharap dikumpulkan bersama mereka. Gak lagi pamer amal.
Gak ngomong, aku ahli tahajud, aku pembantu Nabi, aku biasa disuruh Nabi, aku biasa sapu rumah Nabi, aku biasa melayani Nabi, aku dekat dengan keluarga Nabi, aku ngurusin keluarga Nabi, aku akan masuk surga bersama Nabi. Enggak. Amalnya enggak disebut. Yang disebut apa? Cinta. Yang disebut cinta. Makanya untuk urusan ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya, alimu atau adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian 3 hal. Yang pertama cinta Nabi, yang kedua cinta keluarga Nabi, yang ketiga baru amal qiraatul Quran. 2 yang pertama mahabbah, cinta. Baca Quran ditaruh urutan ketiga, qiraatul Quran. Kenapa? Nah kalau orang itu baca Quran nggak punya cinta, menakutkan. Jadinya nggak beres. Pemahamannya Al-Qurannya akan menyimpang. Kalau hatinya nggak punya cinta Allah, nggak punya cinta Rasulullah, nggak punya cinta keluarga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. You love your Prophet Muhammad SAW. Kamu cinta Nabi Muhammad SAW. Kamu cinta Allahmu. Sadari itu. Bangga. Katakan pada Allah. Katakan pada Rasulullah. Meskipun aku bejat. Meskipun aku belum bagus sholat. Meskipun ibadahku amburadul. Ya Rasulullah. Allah uhibbak jam. Aku sangat mencintaimu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabi akan jawab. Nah itu namanya cinta harus diutarakan. Aku mencinta Allah dan Rasulnya. Cinta harus diungkapkan. Nah ngomong. Loh kamu gak pernah bilang jatuh cinta sama Nabi, sama cewek aja yang diomongkan. Dek, I love you. Dek, I love you. Dek, I love you. Sama Nabi gak diungkapkan. Makanya ulama membuat syair ungkapan cinta. Jadi burdah, jadi barzanji, jadi simtud duror. Itu semua ungkapan cinta. Lah kalau ada orang yang bilang, ngapain baca barzanji? Ngapain baca burdah? Ngapain baca simtud duror? Ngapain itu muji-muji Nabi? Gak benar, gak dicontohkan Nabi. Kesian, gak pernah belajar hadis tentang badui yang datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Nah kita bilang, aku cinta Allah dan Rasulnya. Cinta dijabarkan. Cinta memang cuma 5 huruf dalam bahasa Indonesia. 4 huruf dalam bahasa Inggris, ya, hub dalam bahasa Arab. Tetapi kalau dijabarkan apa itu cinta? Jadinya ya brudah, jadinya ya barzanji, jadinya simtud duror, jadinya syair-syair yang tadi dinyanyikan bareng-bareng itu namanya cinta. Nah subhanallah, orang yang datang membawa cinta nggak pernah ditolak sama Nabi. Orang datang bawa cinta nggak pernah ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Cintanya nggak pernah dinafikan, nggak pernah diabaikan, nggak pernah diignore, diterima. Salah satu cara biar kita itu bisa cintanya kuat adalah dengan sholawat.